Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya semuanya, untuk pertemuan kali ini Bu Nenek akan membahas bab 2 ya, pada pelajaran al-Islam, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, dalil pokoknya adalah Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Ya, hari kiamat itu pasti akan datang ya. Sebagaimana makhluk Allah yang lainnya suatu saat nanti akan punah atau akan mati. Manusia akan mati, hewan juga akan mati. Terus begitu juga gunung, langit, bumi, matahari, semua pada waktunya akan mati. Nah, gunung dan laut semuanya akan mati. Nah, itulah disebut hari kiamat. Seluruh yang ada di dunia ini akan rusak dan binasa. Hanya Allah yang akan tetap dan abadi. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan yang disebut dengan hari kiamat pasti akan datang. Itu ya, itu termasuk hari kiamat, itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Pasti akan datang. Namun kapan terjadinya hari kiamat itu kita tidak tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Ya, walaupun hari kiamat itu kita tidak tahu kapan datangnya, manusia tidak akan bisa memprediksi kapan terjadinya hari kiamat itu, karena itu adalah hanya Allah yang Maha mengetahui. Allah yang hanya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Allah yang lebih Maha mengetahui. Begitu juga dengan dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat itu membuat manusia lupa dengan segala yang dimilikinya. Setiap orang sibuk mencari keselamatan diri sendiri, tidak sempat memikirkan orang lain. Bahkan manusia lupa terhadap anaknya maupun bayi yang digendongnya. Nah, ketika hari kiamat itu datang, manusia itu akan lari kocar-kacir menyelamatkan diri
dia juga tidak menghiraukan, tidak ingat anaknya, anak yang ada dalam gendongannya pun, bayi yang ada dalam gendongannya pun dia tidak memikirkannya. Bayi yang ada di dalam janin yang ada dalam perut ibunya pun juga nanti akan keluar ketika hari kiamat itu datang. Begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat digambarkan oleh Al-Quran pada surat Al-Qari'ah. Ya, kalian sudah hafal ya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-Qari'ah ayat 1-5. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Itulah salah satu kabar dari Al-Qur'an ya. Gambaran kondisi alam ini ketika kiamat. Manusia bagaikan laron yang kebingungan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri, sedangkan gunung yang begitu besar dan berat akan berhamburan. Kalian bayangkan gunung sebegitu besarnya berhamburan bagaikan bulu-bulu yang ringan. Semoga kita semua selalu mendapat pertolongan Allah jika kelak mendapat hari kiamat. Ya, begitu ngeri ya gambaran hari kiamat. Kemudian memaknai iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat tadi sudah dibahas ya, adalah merupakan rukun iman yang ke-5. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta ini beserta isinya. Tidak hanya bumi yang dihancurkan, tetapi semua yang Allah ciptakan akan dihancurkan. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudahnya, yaitu akhirat. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 7. Coba kalian bayangkan nanti pada hari kiamat itu seluruh manusia ciptaan Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Begitu berapa banyak manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu. Sebagai rangkaian beriman kepada hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan setelah kiamat. Itulah yang disebut kehidupan akhirat. Seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban
terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Jadi hari kiamat itu merupakan fase yang akan kita lewati. Setelah itu ada fase berikutnya. Fase-fase berikutnya. Apa fase setelah hari kiamat terjadi? Fase yang pertama itu kan kita berada di alam ruh. Yang kedua, kita berada di alam rahim perut ibu kita. Ketiga, kita berada di alam dunia. Nah, sekarang kita berada di sini nih, alam dunia. Alam dunia itu kehidupannya hanya sebentar dibanding nanti kita setelah melewati fase-fase selanjutnya, dibanding kehidupan kiamat. Lamanya hari-hari yang berada di hari akhirat. Lamanya kehidupan dunia 1000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di hari akhirat, ya. Makanya begitu sebentar ya kehidupan kita di dunia. Setelah kita di dunia, kita dimatikan, ada di alam barzah. Setelah alam barzah, hari kiamat. Setelah hari kiamat, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, hari penimbangan. Setelah penimbangan, jembatan Shiratul Mustaqim. Kemudian barulah kita akan menuju surga atau neraka. Nah, itu ya fase-fase yang akan kita lewati setelah hari kiamat. Untuk sementara sampai di sini dulu ya kajian kita tentang hari kiamat. Nanti dilanjutkan nama lain hari kiamat, kemudian tanda-tanda datangnya hari kiamat, perilaku iman pada hari kiamat, hikmah beriman pada hari kiamat. Nah, itu untuk minggu depan ya. Untuk sekarang kita akhiri dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.